Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di sini akhirnya Poco X3 Pro di sini sudah update ke MIUI 13. Nah, video sebelumnya di channel Wahyu Zekta tutorial itu saya tutorial dari MIUI 12.5.6 Indonesia pindah room ke MIUI 13 versi Mi Pilot, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas apa sih yang baru gitu kan. Yang kelihatan baru saja dulu di sini. Enggak saya install plugin dan lain sebagainya. Enggak, saya nggak install hal itu dulu, teman-teman. Jadi ini murni ketika sudah update ke MIUI 13. Oke. Nah, yang menarik perhatian saya di sini adalah ini garis yang di pinggir nih. Ya, ini dia sidebar, teman-teman. Jadi fitur sidebar ini sudah ada ya, dan sama seperti di Redmi Note 10 Pro MIUI 13-nya. Pas waktu Mi Pilot sama. Dia ada langsung, teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini ya. Untuk di bagian sini aplikasinya kita bisa buka secara mode mengambang seperti ini ya, atau folding window, teman-teman. Seperti itu. Ini keren, fitur keren ini, sumpah ini. Saya pingin banget fitur ini sebetulnya ya. Nah, di MIUI 12.5 ya, itu ada beberapa aplikasi security yang support di Poco X3 Pro. Salah satu contoh di versi 5.6.9 itu dia support, teman-teman, untuk mode, tapi namanya bukan sidebar, namanya itu adalah Smart Toolbox, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama ya. Ini yang pertama perubahannya yang saya lihat gitu kan. Kemudian yang kedua, di sini ternyata di bagian control center ini nggak ada perubahan dan sama seperti itu. Kemungkinan di sini untuk di bagian control center untuk plugin sistemnya dia belum update ke MIUI atau ke versi 13-nya, teman-teman. Seperti kasusnya sama di Redmi Note 10 Pro seperti itu. Kemudian di sini di bagian layar utama ya, atau launcher. Poco Launcher di sini masih versi bawaan 12.5. Sama seperti ini, sama seperti sebelumnya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita coba lihat di sini ya, di bagian setelannya. Nah, di sini setel layar bawaan, kemudian isi sel kosong. Di sini tidak ada hilangkan teks seperti yang ada di Redmi Note 10 Pro. Seperti itu, teman-teman. Jadi beda ya, beda. Kita coba ke lainnya dulu. Nah, di sini untuk fitur sembunyikan icon dia masih tetap ada, dan ini memang ciri khasnya Poco Launcher. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini belum ada perubahan. Gak tahu nanti kalau misalkan sudah ada versi launcher yang memang khusus untuk MIUI 13. Nah, di sini kemungkinan untuk launcher dia masih menggunakan versi 12.5, teman-teman. Sama halnya dengan control center ini, dia masih menggunakan versi MIUI 12.5. Seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke bagian setting. Nah, di sini udah jelas ya di tentang telepon. Kita coba lihat di sini, ini sudah di versi MIUI 13. Dan kita akan coba di sini apa yang baru. Dia sama seperti kasusnya di Redmi Note 10 Pro dan masih digembok, teman-teman. Jadi ini memang masih versi Mi Pilot atau stabil betanya ya, belum ada apa gitu di sininya. Kemungkinan nanti pas waktu stabil ya, dia akan muncul sama kasusnya seperti di Redmi Note 10 Pro seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang baru lagi di sini ternyata ya sudah di Android 12, teman-teman ya. Nah, versi Android 12 kita coba tap. Nah, ini dia ya, sudah di Android 12 untuk si Poco X3 Pro, teman-teman. Nah, ini dia ya. Oke, keren. Android 12, mantap ya, sudah yang paling baru saat ini. Kemudian untuk patch keamanan dia 22.02.01. Sebelumnya di versi MIUI 12.5.6 dia masih di 22.01.01. Dan sekarang sudah di bulan kedua, teman-teman ya. Seperti itu. Ini udah versi terbaru untuk update patch keamanan. Kemudian kita coba di keseluruhan spesifikasi, kita coba lihat. Nah, di sini untuk RAM, kalau misalkan kita coba lihat di bagian Redmi Note 10 Pro, kita bandingkan saja dengan Redmi Note 10 Pro ya. Ini ada plus 3 GB virtual, di sini nggak ada. Nah, ini kemungkinan untuk virtual RAM-nya di sini mati, teman-teman. Nanti kita coba cek ya, kita coba lihat. Seperti itu ya, ini udah Android 12. Nah, kemudian apalagi di sini mungkin cukup ya. Oh ya, untuk penyimpanan kita coba lihat di sini berapa. Oke. Untuk penyimpanan sistem dia di sini 13 GB. Kalau yang lainnya ini jangan dilihat, teman-teman ya. Ini banyak data-data di sini ya, teman-teman, di HP ini. Yang pasti ini sistemnya 13,6 GB.
Dan ini sama seperti yang ada di Redmi Note 10 Pro, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat yang lainnya ya. Oke. Kalau ada yang kurang bisa nanti komen di kolom komentar ya. Bang, coba cek di sini ya gitu kan. Saya masih meraba-raba di sini, teman-teman ya. Oke. Kemudian di status keamanan nih. Di status keamanan kita coba lihat ya. Dia sudah di 1 Januari 2022. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, dia sudah di 1 Januari 2022, teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat lagi di sini ya, ke bawah, teman-teman. Ke bagian apa ya di sini? Oke, ke bagian fitur spesial saja dulu ya, kita acak dulu ya. Fitur spesial, kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada yang dihilangkan ya. Kotak alat video dihilangkan. Dan juga game turbo dihilangkan. Karena kotak alat video dia berubah menjadi bilah sisi seperti ini. Sidebar ya. Kalau di MIUI 12 Dik 5 itu yang sering saya bahas tuh, kadang itu adalah Smart Toolbox ya. Namanya itu Smart Toolbox. Kalau ini sidebar. Jadi di MIUI 13 semuanya default menjadi sidebar. Seperti itu. Kenapa? Jadi hal ini terpisah dari security sekarang, teman-teman. Jadi terpisah dari aplikasi security. Nah, teman-teman di sini mau install aplikasi security apapun ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Masuk ke aplikasi security. Di sini dia hilang, nggak ada untuk video toolbox ya. Nah, atau kotak alat video di sini hilang, teman-teman, nggak ada, dihilangkan karena sudah terpisah ya, dia menjadi sidebar seperti itu untuk fitur video toolbox, teman-teman. Oke ya, udah jelas ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke setting, kita coba lihat di sini di bagian baterai. Nah, di bagian baterai di sini dia set baterai, balance, dan performance. Karena tadi ini berhubungan dengan security, jadi dia bahasa Inggris. Di sini juga dia normal. Nah, karena di sini saya security-nya masih menggunakan versi terbaru yang sebelumnya, di video sebelumnya itu saya coba review, teman-teman. Nah, saya masih menggunakan versi security tersebut. Nah, kemudian di sini kita coba lihat di bagian aplikasi, apakah aplikasi Joyose masih ada? Kita coba lihat ya. Ya, dia masih ada, teman-temannya, karena dia memang untuk mengatur ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita coba masuk ke bagian sini, teman-teman, ke setelan tambahan. Oke. Nah, di setelan tambahan di sini kita bisa lihat ya, untuk penambahan memori juga dia ada nih. Ya, nggak hilang dari pas enhance ya, dia nggak hilang. Penambahan memori ada di sini. Kemudian kita coba lihat sini penambahan memori, dan ternyata dia nggak aktif penambahan memorinya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba aktifkan ya nanti ya. Di akhir kita akan coba aktifkan, kita akan coba lihat nanti gimana efeknya seperti itu. Ternyata dia nggak aktif. Nah, oke, selanjutnya di sini apalagi nih? Ya, ada keselamatan dan keadaan darurat. Kita coba lihat di sini. Oke, ini dia ya, ada informasi darurat, darurat SOS. Ya, intinya ini tentang keselamatan dan keadaan darurat lah, teman-teman. Ini yang baru ya. Karena di versi sebelumnya ini nggak ada, teman-teman. Untuk di sini. Nah, kemudian di sini, teman-teman, kita coba lihat ya di sini di bagian sandi dan keamanan, teman-teman ya. Kita coba lihat untuk mode keamanannya ya, atau face unlock-nya. Kita coba di sini. Kita masuk. Kebetulan di sini masih terkunci ya untuk face unlock. Kita buka dulu ya, sebentar. Oke. Nah, di sini kita akan coba buat ya. Mulai. Oke. Kita tunggu. Berikutnya. Oke, dia mendeteksi. Oke, jadi dia juga sudah ada di sini ya. Sama seperti halnya kayak di Redmi Note 10 Pro. Jadi pasti ini ketika kita nanti buka kamera, dia pasti ada notifikasi di sini. Itu tandanya kalau nggak salah biometrik ya. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kita coba lihat di sini. Kita coba buka kamera saja, singkat saja. Nah, ini dia titik hijau. Oke, ternyata ada benar ini, teman-teman. Tapi kita nggak bisa klik di sini ya. Tuh, kita nggak bisa klik. Oke. Sedang digunakan oleh MIUI Biometric. Oke, nah ini dia ya. MIUI Biometric berarti benar ini. MIUI 13 dia itu ada MIUI Biometric. Dan terkadang hal ini sangat mengganggu bagi teman-teman yang sedang bermain game dan mengaktifkan mikrofon. Seperti itu ya. Ini ada beberapa keluhan juga dari teman-teman subscriber di Redmi Note 10 Pro ya.
Jadi itu ada ini, kalau misalkan kita mic-nya aktif, contoh di sini ya, kita coba masuk ke bagian perekam ya. Nah, ini perekam. Oke, tapi enggak nih. Coba kita rekam. Nah, ini dia teman-teman. Dia muncul tuh hijau. Ini agak mengganggu gitu kan, nggak bisa di ini. Nah, sedang digunakan oleh perekam seperti ini. Jadi ini sensor, saya juga masih belum tahu bagaimana cara mematikannya. Seperti itu teman-teman, karena ini MIUI biometrik ya, seperti itu. Oke, ini ya. Ini mungkin yang baru gitu. Tadi untuk face unlock bagus ya, keren teman-teman, bisa kita coba lagi di sini ya. Nah, langsung tuh. Oh, ini masih merekam, kita stop. Udah selesai. Hapus. Dah. Nah, seperti itu ya. Tadi itu untuk MIUI biometrik, ternyata masih ada juga teman-teman ya, sama seperti di Redmi Note 10 Pro. Kemudian apa lagi teman-teman? Di bagian kamera. Oke, untuk kamera nanti sekalian kita coba tes khusus saja lah ya untuk kamera nanti teman-teman. Saya akan coba tes khusus untuk kamera biar lebih detail ya pembahasannya. Seperti itu ya. Mungkin di sini saya coba lihat singkat saja seperti itu. Untuk malam hari, kemudian di sini vlog gerak lambat ya, seperti ini. Dia masih support. Oke. Nah, ini dia juga yang baru teman-teman. Kita bisa buat menjadi notifikasi balon ya. Atau menggambang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita bisa tambah nih. Kalau misalkan ada notifikasi, kita bisa atur seperti ini. Ini keren banget ya untuk mode balon seperti ini. Saya tadi coba setting dan ternyata saya coba setting untuk Telegram. Dia bisa langsung muncul notifikasi balon seperti ini. Nah, untuk jelasnya nanti tutorialnya mungkin saya akan buat khusus videonya ya terkait MIUI balon seperti yang tadi itu teman-teman. Oke. Nah, itu ya mungkin yang baru. Terus apa lagi nih teman-teman? Kita coba sini masuk, kemudian apa ya? Oke, di tampilan. Di tampilan kemudian ke bagian rasio menyegarkan layar. Dia masih seperti ini, sama, nggak ada perubahan ya. Katanya gosip akan muncul 90 fps ya, seperti itu. Ini nggak ada, sama 60 sampai 120 Hz teman-teman. Seperti itu ya untuk di bagian sini. Oke, selanjutnya apa lagi? Control center katanya ya, control center kita coba. Takutnya di sini untuk notifikasi kontrol berbeda kalau kita coba gunakan yang ini. Seperti ini teman-teman ya, malah lebih jadul. Ini lebih bagus ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk control center dan juga launcher itu sepertinya kita harus install terpisah ya. Oke, jadi harus install terpisah untuk plugin sistem agar nanti si control centernya ini berubah ya, seperti yang sudah saya buat videonya. Nanti akan saya coba buat juga untuk video di Poco X3 Pro ini. Kita akan coba ubah untuk control centernya seperti itu teman-teman, menjadi versi yang sebenarnya, versi MIUI 13. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia notifikasi lagi ya untuk notifikasi balon. Ini keren banget ya, seperti itu. Oke teman-teman ya. Terus apa lagi di sini ya, tema atau wallpaper. Oke, tema atau wallpaper kita coba lihat di sini. Nah, untuk di wallpaper dia masih tetap sama seperti ini teman-teman ya. Ini masih bawaan di MIUI sebelumnya. Cuma di sini saja nih kayak ini nih ya. Nah, kayak gambar-gambar atau wallpaper ini bawaan dari MIUI 13. Sedangkan untuk wallpaper yang apa namanya? Kristalisasi atau apa itu ya? Yang kayak live, itu wallpaper live yang di zoom itu ya, yang kayak mekar gitu kan, seperti di sebelumnya di MIUI 13-nya Redmi 10 Pro, ini masih nggak ada di sini ya. Kita harus download dulu terpisah sepertinya di sini teman-teman ya, untuk wallpaper MIUI 13. Contoh di sini ya, kita coba lihat, atau kita langsung di sini kita MIUI 13. Oke, seperti ini, dan ternyata nggak ada nih, nggak ada ya teman-teman ya. Nanti kita coba carilah teman-teman seperti itu ya untuk wallpaper. Jadi pada dasarnya di sini untuk wallpaper bawaannya hanya seperti ini saja teman-teman. Nggak ada yang live wallpaper yang bergerak, nggak ada ya. Masih belum ada bawaannya di Poco X3 Pro seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman ya yang baru di sini. Tapi tadi di sini saya penasaran untuk tadi ya. Kita coba di sini. Kita coba aktifkan dulu teman-teman di sini untuk di penambahan memori, sekaligus kita coba restart ya.
kita muat ulang, kita coba lihat nanti pas ketika masuknya itu seperti apa. Apakah masih sama seperti versi sebelumnya atau sudah berubah seperti di MIUI 13-nya Redmi Note 10 Pro, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita mulai ulang. Nah, kita coba lihat di sini ya, pas nanti masuk tuh seperti apa. Oke, kita coba lihat. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, nggak berubah, masih sama seperti bawaan teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, jadi tadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba masuk lagi di sini ke bagian tema, kemudian ke bagian wallpaper sini, dan kita coba masuk ke sini dan kita ke kustomisasi tema dan kita lihat di sini animasi bot. Oke, jadi nggak ada tambahan lagi, ini Poco. Jadi ya ini bawaan Poco teman-teman, seperti itu ya. Poco Launcher biasanya nih, seperti itu. Jadi masih belum ada yang baru untuk ketika kita coba bootingnya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya di sini untuk di Poco X3 Pro yang sudah di MIUI 13 akhirnya ya. Di sini meskipun ini masih versi Mi Pilot atau masih versi stable beta, tapi ya kita sudah merasakan nih teman-teman ya, seperti ini. Dan nanti kita akan coba mungkin di next video untuk tes performa teman-teman. Kita coba lihat nanti performanya di Poco X3 Pro seperti apa ya, untuk di throttling, gaming, kemudian lainnya ya. Nanti kita coba lihat Antutu benchmark skornya berapa di MIUI 13. Nanti kita coba lihat teman-teman di tes performa ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.